Masalahnya mulutnya belum sempurna. Karena kalau sudah gana, karena mulutnya girang gitu tuh. Kalau makan yang takaras itu yang gana-gana. Terus ada di sini sisa baru-baru. Ya, selamat pagi pemirsa Banjarmasin Post. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani, reporter Banjarmasin Post. Kali ini berada di peternakan atau budidaya ulat maggot, di mana hari ini ada kunjungan siswa SMP IT Al Khair Barabai yang mereka mau melihat langsung budidaya ulat maggot ini yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ampas nyiur. Nah ini kan basah nih. Dan saat ini para siswa mendapat penjelasan terkait proses budidaya ulat maggot oleh Kepala Bidang Persampahan yang juga melakukan pembinaan untuk budidaya ulat maggot ini. Dari langsung dari rumah makan atau kan sampahnya masih campur aduk kan. Nah jadi sampai di sini kita pilah dulu. Nanti sampah yang plastik kita pilah, sampah yang memang berguna untuk organiknya kita letakkan dan kita campur. Biasanya kalau yang besar ini campur dengan ini namanya nih ampas nyiur tadi kan. Nah, siap. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil di sini dulu. Persiapan awal pembudidayaan ulat maggot yang baik. Jadi Iya. Yang perlu diketahui dulu adik-adik bertahanlah, sebelum kita budidaya ulat maggot ada 5 proses dalam budidaya maggot. Yang pertama itu dari telur dulu. Ada 5 tahapan budidaya ulat maggot itu dari telur. Sebelum kita ke penyediaan tempat dan macam-macamnya. Jadi yang perlu kita ketahui ada 5. Yang pertama dari telur dulu. Telur ulat maggot biasanya 4-5 hari sudah menetas. Yang kedua, telur berubah menjadi instar atau larva. Nah, kalau sudah Nanti jadi ya, larva itu kita dengar penjelasan dulu. biasanya hidupnya 15 sampai 16 hari dari menetas menjadi larva. Itu umurnya sekitar 16 hari. Itu gena, bahasa kita udah gena-gena gitu. Nah terus yang ketiga ada prepupa. Prepupa itu masa dimana si larva tadi sudah berwarna agak kecoklatan, belum menjadi pupa lagi, belum jadi kepompong, belum. Nah itu yang ketiga, prepupa. Terus waktu di saat prepupa inilah biasanya orang menggunakan pakan maggot, ulat maggot ini menjadi pakan. Biasanya pakan ikan. Kenapa? Karena timbul, kalau di air timbul dia. Kalau masih instar atau larva biasanya tenggelam ke dalam, Bu, karena berat itu ukuran bebannya. Terus yang terakhir, fase terakhir ada pupa. Nah kalau sudah menjadi pupa ini biasanya ulat maggot ada makan laginya. Dia malah mencari tempat yang gelap, untuk menjadi kepompong nantinya. Nah gitu. Jadi ada tahapan-tahapan itu. Yang pertama dari telur menetas menjadi instar, yang kedua instar menjadi prepupa, terus menjadi pupa, lalu terakhir menjadi lalat dewasa. Nah sedangkan lalatnya ini, lalat dari ulat maggot ini, sepanjang dia sudah menjadi lalat itu aktivitasnya hanya untuk kawin. Jadi hanya untuk kawin, untuk menghasilkan telur. Jadi satu indukannya itu bisa menghasilkan 400 sampai 800 butir telurnya. Tergantung badan si lalat tersebut. Ada yang gena, biasanya ada yang halus. Kelihatannya di mana? Waktu jadi pupa, waktu jadi kepompong biasanya ada yang halus tuh. Pada kalau dijadikan biasanya indung tinggi karena lalatnya halus. Biasanya kalau masuk penangkaran malah matinya, stres. Nah jadi gitu. Terus dalam proses perkawinan itu, Bu, adik-adik bertahanlah. Lalat jantan kalau sudah kawin sama betina, itu lalat jantannya otomatis mati. Jadi
Nggih. Terus untuk betinanya setelah bertelur juga mati. Jadi dalam penangkaran tuh kada mau biasa kita tatuyuk banyak kada mau. Nggih. Jadi berganti berputar dalam waktu kurang lebih 1 bulan tuh berputar terus. Berputar. Nah, kayak itu. Untuk telur, ID nanti kita lihat telur langsung ada ya tempat khusus ulat yang dia sudah bertelur gitu nah. Karena kita melihat di sana mungkin ulat ada yang telur. sudah apa namanya yang sudah berkembang Jadi itu biak. yang perlu dulu selain kita nanti menyediakan tempat untuk membesarkan, tempat untuk pertelurannya gitu. Jadi ada 2 tempat juga yang itu untuk pembesaran kan kayak itu penetasan dan pembesaran. Kalau itu nanti untuk membudidaya menjadi telur Menjadi lagi, ulatnya di menjadi sana. ulat lagi, menjadi besar lagi harus punya enggih, harus bisa kita kelambu penangkarannya enggih. Jadi itu yang kalau belum sampaikan kalau kita lanjut ke baskom-baskomnya dulu. Enggih. Oke. Nah sekarang siswa SMP TLHR langsung diajak melihat langsung usaha budidaya ulat maggot ini. Nah biasanya dia yang ini umur seminggu 10 hari kalau bangsa lebih. Ini dia ulatnya. Masih banyak kami hilang Masih Om. ini kena ada hasil dari sisa makanan dari si ulat ini jadi kompos. Kalau pinak mencatat ngarannya kasgot kompos yang dihasilkan oleh sisa makanan dari ulat maggot itu kasgot namanya. Kasgot. Sisa makanan dari maggot kan ini sisanya. Nah ini jadi kompos ini. Nah, kan, jadi kompos kasgot ini 10 harian umurnya. 10 hari. Ini umur berapa hari nih? 10 harian. Baru 10 hari lah. Jadi ini beda. Ini yang paling kecil. Ini masuk anu Ini masih umur 4. Oh iya. masuk umur yang ketiga. Oh, yang ketiga. Ketiga 10. Nah ini maksudnya Jadi ini tingkatan-tingkatan mulutnya. Nah mulutnya belum sempurna. Jadinya kada tahu mencerna mengurai makanan yang keras belum. Ini 10 hari kurang lebih 10 hari. Tinggi. Yang terkenal ini 10 hari. 10 hari. Ini yang semingguan lah. ini seminggu. Oh, ini berapa nih? Yang siap panen Yang mana? seminggu ini. Yang siap panen adalah. Yang siap panen di sana. Oh ya nanti kita lihat. Ambil di sini di urat. Oh. Heeh. Urutannya. Ini kita campur di sini. Kalau anak melihat anunya ini Rija. Ini yang di sini yang budidayakan ini. Nah, jadi ada banyak sekali pemirsa baskom-baskom ini semuanya berisi ulat maggot ya yang dikembangbiakan dengan media sampah sisa makanan seperti nasi, sayuran yang sudah busuk atau nasi yang sudah busuk, yang sudah basi maksudnya. Itu apa itu? Ya ini apa? Ini kayak papan aja ya. Papan Media petelur. Oh, media bertelurnya. Ini lah ada telurnya. Mana tuh? Yang baru bertelur nih. Di dalam sininya melapasin talunya. Kalau anu full di sini Bu. Banyak. Isinya. Tinggi. Itu kira-kira paling 5 harian lagi. Itu ditaruh di penangkaran lah itulah. Ini di dalam penangkarannya ini Bu. Heeh. Penuh. Hampir bertelur semua. Hanya diendak ke sini lah. Enggak, belum kita tetaskan di sebelah situ. Oh, penetas. Oh, itu tempat penetasannya. Telur lalas BSF itu. Kalau di sini pembesaran semua lah. Besarannya gitu. Oke. Kan di bahasa kita di apa? Disasap. Disasap non cutter. Di sini. Disasap kita buat dalam tisu. Aduh, banyak lagi. Ada yang banyak lagi. Hanya aja komponen. Nah.
lumayan banyak sih. Jadi ini papannya kada kita tangkap, bahasa kita ada Sela-selanya. penghalangnya. Ini. Jadi di sela-sela itu hidupnya telur. Heeh. Jadi ada celah kita. Jadi ulat maggot ini pemirsa berasal dari lalat ya, telur lalat. Itu telurnya. Namanya black soldier fly. Ini nempel dia. Soalnya kan basah tuh habis telur ditelurkan basah jadi nempel. Lokasi ini juga merupakan bank sampah induk organik milik Dinas LHP atau Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kayu lurus, kita pakai kayu lurus. Misalnya kan pakai ini. Bisa. Cuman kan itu sama harus kayak gini sih, hitungannya kita bentuk dulu sampai bersih. Soalnya kalau masih bau kayu atau berdarahnya masih enggak mau pasti klien mau kesini cukup lama iya kita besok kita keringkan Itu halus lagi nah. Berapa ini umurnya? Berapa umurnya yang sebelah? Hanyar netas kah? Sama yang semingguan ini Bu. Oh, Yang ini semingguan. Ini kita campur tadi yang terbesar tadi. Mungkin yang terbesar ke sana. yang ganal di sebelah sana kah? Deh kita lihat langsung aja deh. Oh, ini yang sudah. Ah, ini kan. Yang siap panen yang mana paman? Yang siap panen adalah ini. Nah, yang gini kayak ini Oh, bisa iya, siap ini panen. masih kurang nih. Kenapa tadi? Berarti kena anu asa Nah, ini pemirsa ulat maggot siap panen biasanya dipakai gasan pakan Ayam, ikan, Ikan, ayam, ternak ayam, itik ya. Ini untuk kompos tadi menghancur Juga bermanfaat Ini untuk komposnya Bu. makanan. Ini yang ini komposnya. untuk sebagai katalis sebenarnya. Ya, nggih. Jadi hasilnya nanti kan dipisah ini. sudah siap panen ini. Kada geli kah Pak? dah biasa dah. Nggih. Mau jadi kumpong. Ya, nggih, ini ada anunya. Jadi ternyata ulat maggot ini sangat bermanfaat ya pemirsa untuk mengurai sampah-sampah organik yang biasanya untuk pembuatan kompos atau pupuk organik. soalnya orang Ini kita wawancara. Ya untuk terkait kunjungan dari SMPT siswa SMPT Al Khair hari ini kita sudah bersama dengan kepala sekolah SMPT Al Khair Barabai Ibu Ustazah Nurliani. Bisa dijelaskan tujuan kunjungan kali ini? Tujuan kunjungan kita kali ini kita ingin belajar bagaimana budidaya maggot karena di sekolah kami itu ada banyak sampah organik habis Dari kantin gitu dari ya? kantin ya ada kayak sayuran, buah-buahan dan kita memanfaatkan sampah-sampah tadi untuk diolah nanti dengan kita budidaya maggot semoga nanti bisa kita membuat kompos, terus membuat pakan ternak dan yang lainnya. Jadi pemanfaatan sampah organik di sekolah. Jadi ini merupakan proyek Edukasi ya, ya gitu ya. proyek pelajar Pancasila. Jadi mereka akan membudidayakannya nanti di sekolah. Oke. Terus ada berapa siswa nih yang terlibat? Hari ini yang dibawa cuma 15 orang perwakilan dari siswa. Nanti mereka bertugas untuk menyampaikan di kelasnya masing-masing. Oke. Iya, terima kasih. Bisa ditanya dutanya atau anak-anak boleh? Ya, gimana kesannya nih setelah mengunjungi hewan paling imut ini? Speechless banget bu. Gimana maksudnya tuh? Kaget. Terus kagum. Geli. Geli, kenapa geli? Gelir. Lucu loh Beb. Beranilah megang. Oh coba bang. Coba. Ih, berani ternyata. Oh my god. Oh, berani. Sudah pernah pegang ulat? Enggak, ini pertama kali. Oh, gemetaran tuh dia, guys. Pertama kali tapi berani banget. Iya ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Iya.
kalian siswa-siswa SMPIT Al Khair ya. Terima kasih. Oke, silakan lanjutkan kunjungannya. Nah, sekarang mereka diajak untuk melihat penangkaran lalat ya. Penangkaran telur apa? Lupa tadi sudah dijelaskan. Jauh bedanya tuh. Kalau yang lalat mata hijau itu kan sama lalat yang biasa. Itu mana penyakit? Oh, ini ada. Ini kan ada. Oh, jadi lalatnya ini lalat jenis apa? Ini lalat maggot. Lalat maggot yang bukan yang lalat yang membawa penyakit itulah. Bukan. Ha-ha. Nah, Ini khusus ada memang yang di dinding tuh, nah. yang menghasilkan maggot. Oh ya, kita lihat dari dekat jenis lalatnya ya, mudah-mudahan kameranya bisa menjangkau. Ini gimana? Oh iya, oh ini ada. Oh iya, ini dia pemirsa jenis lalatnya. Jadi warnanya agak blue mengkilap. Mana? Sini nah. Oh iya, bentar ya. Oh ini. Makanya disebut black soldier fly. Jadinya terbang lah. Wah, keren lalatnya. Nah, lagi nempel. Nah, ini salah satu yang ada di luar. Ya. Terurai dia sebenarnya. Baik pemirsa Banjarmasin Pos, sekian dulu laporan langsung saya dari kawasan budidaya ulat maggot milik Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana hari ini sejumlah siswa SMPIT Al Khair Barabai melakukan kunjungan dalam rangka mempelajari cara budidaya ulat maggot ini untuk diterapkan di sekolah mereka. Saya Hanani, reporter Banjarmasin Pos. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaknya 10.000 aja. Kalau telurnya 1 gram 10.000.